Pendidikan sering dianggap sebagai jalan menuju masa depan yang cerah, tempat kita menemukan jati diri, mengejar mimpi, dan membangun harapan. Tapi, di balik hiruk pikuk sekolah dan kampus, ada sesuatu yang tidak selalu terlihat. Sebuah beban yang sunyi, tekanan yang perlahan menggerogoti banyak pelajar dan mahasiswa. Sesuatu yang semakin sering kita dengar, namun masih banyak yang enggan membicarakannya. Apa itu? Ya, kesehatan mental. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan dari dunia pendidikan menunjukkan satu hal yang sama, yaitu masalah kesehatan mental yang semakin meningkat. Menurut data dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa bisa jadi hanyalah puncak gunung es dari persoalan psikologis yang belum tersentuh. Gangguan kecemasan, kelelahan emosional, tekanan akademik, rasa gagal, hingga isolasi sosial. Banyak dari itu terjadi tanpa benar-benar terlihat. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan. Riset global mencatat bahwa hampir 80% anak muda mengalami penurunan mental. Dan di Indonesia, data menunjukkan 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun mengalami masalah kesehatan mental, entah itu kecemasan, depresi, atau tekanan emosional. Tanda-tandanya seringkali tidak kentara, seperti sulit tidur, hilangnya motivasi, menarik diri dari lingkungan, cepat marah, merasa tidak cukup baik, atau merasa tidak punya siapa-siapa untuk bercerita. Dan semua itu terkadang berakhir menjadi beban yang tak tertahankan. Pendidikan bukan hanya tentang ujian, nilai, atau prestasi. Ia adalah proses membangun manusia. Itulah mengapa kesehatan mental sangatlah penting. Riset dari SMCC UNESA menegaskan bahwa kondisi mental yang sehat adalah kunci keberhasilan belajar. Siswa yang merasa aman secara emosional akan lebih mudah fokus, memahami pelajaran, berinteraksi, dan mengembangkan keterampilan sosial. Sebaliknya, tekanan yang tak terkelola dapat membuat seseorang kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Mengharapkan siswa untuk berprestasi tanpa memperhatikan kondisi mentalnya adalah seperti berharap pohon tumbuh kuat tanpa tanah yang subur. Tidak mungkin dan tidak adil. Meski begitu, masih ada harapan. Di Indonesia, beberapa sekolah mulai membuka ruang untuk kesehatan mental. Ada yang menerapkan circle time, kegiatan sederhana di mana siswa duduk melingkar dan bebas berbagi perasaan mereka. Ada juga kampus-kampus yang menyediakan layanan konseling gratis, workshop pengelolaan stres, hingga program pendampingan psikologis. Menurut laporan berbagai universitas, pendekatan ini membantu siswa merasa didengar, dihargai, dan tidak sendirian. Kita mulai memahami bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tentang kurikulum, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia di dalamnya. Di banyak negara, tren ini semakin kuat. UNESCO mencatat bahwa di sejumlah negara, hingga 50% mahasiswa menghadapi gangguan kesehatan mental. Sebagai respon, banyak kampus menyediakan hotline 24 jam, konseling gratis, pelatihan untuk dosen, dan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti perpanjangan deadline atau cuti mental. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan masalah pribadi, tetapi bagian dari sistem pendidikan yang harus diperbaiki bersama. Lalu, apa langkah yang bisa kita ambil sebagai pendidik, orang tua, atau bahkan sesama pelajar? Yang pertama, membuka percakapan. Berbicara tentang perasaan bukan tentang kelemahan, melainkan keberanian. Kedua, mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental ke dalam kehidupan sekolah. Bukan hanya bercerita sesekali, tetapi bagian dari keseharian. Ketiga, menyediakan layanan konseling yang mudah diakses. Konselor bukan musuh, tapi teman seperjalanan. Keempat, membangun budaya sekolah yang aman dan sportif, tanpa bullying, tanpa stigma, hanya ruang untuk tumbuh sebagai manusia. Kelima, memberikan kebijakan yang fleksibel bagi siswa yang mengalami tekanan berat, seperti penyesuaian tugas, waktu tambahan, dan dukungan emosional.
Dan yang tak kalah penting, saling peduli. Terkadang, satu perhatian kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan. Kesehatan mental di dunia pendidikan bukan sekedar isu sampingan. Ia adalah fondasi agar generasi muda mampu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berpikir jernih, dan memiliki masa depan yang sehat. Kita tidak sedang mendidik robot yang harus sempurna. Kita sedang mendidik manusia yang punya perasaan, yang bisa lelah, yang butuh dipahami. Mari kita wujudkan lingkungan belajar yang bukan hanya menuntut prestasi, tapi juga menyediakan ruang untuk istirahat, ruang untuk bercerita, ruang untuk pulih, dan ruang untuk menjadi diri sendiri. Karena pada akhirnya, pendidikan sejati tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menyembuhkan hati. Sekian dari saya, terima kasih.